inspiring sound. K-Light FM. Sesaat lagi Anda akan simak perbincangan menarik bersama GIMB Foundation yang akan membahas berbagai topik bagi para entrepreneur muda untuk menggali knowledge, skill, dan attitude yang dapat menumbuh kembangkan bisnis agar mampu berdaya saing. Anda dapat mengikuti acara ini mulai jam 7 sampai 8 malam di 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Anda dapat berinteraksi di 022 253 1972 atau di 022 253 2072. SMS di 0812 203 1972. Facebook di K-Light 107,1 FM. Follow Twitter di @1071KLightFM. Streaming di www.1071klitefm.com. Selamat mengikuti. Selamat malam, Pamer. Selamat malam, Kujang. Lagi asik, langsung saya sapa. Asik menikmati dan melihat gorengan yang dibeli oleh Adam. Adam mah udah pasti. Oh, gue mau makan jauh. Gimana kabarnya, Pamer? Alhamdulillah, sahabat Kujang, ini tahun baru 2016. Ya. Kita harus benar-benar punya satu konsep baru ya, untuk membangun bisnis kita di tahun ini. Yang pasti ini ujian buat kita. Apakah kita, kalau bagi saya sahabat Kujang, apakah kita menjadi seorang entrepreneur sejati apa tidak? Seperti pria sejati atau tidak gitu ya? Itu lebih. Kenapa? Bagi saya, memang orang bilang tahun ini tahun yang paling berat. Gitu ya. Ketika 31 Desember kemarin MEA diberlakukan. Kalau bagi saya sebagai seorang akademisi dan praktisi juga ngerasa inilah waktunya pembuktian who you are-nya. Siapa Andanya adalah sekarang gitu. Jangan pernah ngomong sebagai seorang entrepreneur, oh saya adalah entrepreneur sukses, tapi tidak merasakan fase-fase terberat saat ini gitu. Ketika kita bisa melewati fase ini, jelas inilah the truly entrepreneur gitu. Dimana dia benar-benar, kalau kita lihat konsep entrepreneur, dia sebuah sikap mental, mindset. Dia bisa melihat atau menciptakan sebuah peluang dan merubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis untuk diri dia, orang lain, lingkungan alam dalam jangka panjang. Menarik gitu. Sahabat K-Light. Apa yang akan kita bicarakan dalam Belbis bersama Pamer, Kang Adam juga sudah hadir. Siap Kang. Juga kita kedatangan seorang tamu yang sudah beberapa kali hadir ya. Iya. Ini sengaja saya undang nih sahabat Kujang karena beliau juga adalah seorang masih anak muda. Dibanding saya maksudnya ya. Kalau dibanding saya, saya masih cucu saya gitu. Saya nggak komen. Gak berani ngebandingin. Saya nggak berani. Bagi saya ada sebuah hal mendasar yang saya lihat dari Opik ini ya. Gitu. Saya melihat ketika ini anak muda ini bisa diarahkan, dia punya potensi, dia punya sesuatu yang bisa dikembangkan, ini akan menjadi dasar untuk dia sukses ke depan gitu. Saya ngundang dia malam ini, gimana dia mempersiapkan tahun 2016. Saya yakin buat sahabat-sahabat K-Light ini penting ya gitu. Hal-hal ini bisa menjadi poin buat kita gitu. Oke, intinya malam hari ini kita akan bicara tips-tips bisnis ya, Pak Mer ya? Betul sekali sahabat K-Light. 2016 seperti saya sampaikan tadi, bagi orang adalah sebuah ancaman, bagi saya ini adalah tantangan. Tantangan itu kita sudah memilih menjadi seorang entrepreneur. Bagi saya entrepreneur itu adalah pilihan profesional gitu ya. Kalau kita di GIMB Entrepreneur School menyatakan ketika Anda sudah memilih menjadi seorang entrepreneur, ingat itu adalah pilihan profesional Anda selama hidup ini gitu. Bukan pilihan biasa saja. Pilihan profesional dalam artian, satu, kita tahu kenapa kita memilih. Kedua, kita tahu pilihan kita itu apa. Yang ketiga, kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita terhadap pilihan tersebut. Dan keempat, kita totalitas kita, profesionalisme kita di situ dituntut untuk mencapai apa yang dijanjikan kalau orang bicara entrepreneur, time freedom sama financial freedom. Saya jadi keganggu ya yang lagi makan terus ya. Gitu. Ngunyahnya kenceng Itu ya. Jadi sahabat Kila jadi ini sebenarnya di sini ada makanan nih ya. Gitu. Jadi resolusi menguruskan badan tuh udah nggak mungkin aja. Kurus? Apa itu kurus kan?
Udah lupa. Jadi sahabat Kujang itu yang penting sekali. Oke, sahabat Kelight. Yap. Silakan saja nanti kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan ya, Pamer, Kang Adam juga Kang Taufik. Yap. Anda bisa telepon ke 2531972 atau SMS ke 0812203192. Silakan. Pasti ada hadiah juga nggak, Dam? Ini tahun baru loh, Dam. Ya, betul. Tahun baru. Jangan sampai nggak ada hadiah ya. Gitu. Ada Pak, ada. Cuman saya nggak ada Pak Kunto ya. Mungkin bisa kita telepon Pak Kunto untuk melihat dia. Tapi yang pasti ada. Bakalan ada hadiah voucher makan dari Ayam Doer. Yap. Juga buku dari Pak Meriza Henry. Oke. Kalau berapa pulsanya di 25? Kalau Satu aja ya? ada ya, boleh pulsa lah. 25.000 buat satu orang pemenang. Boleh. Jadi ada 3 hadiah. Satu ya. Sahabat-sahabat Kelight, silakan untuk menghangatkan diskusi kita ya, kita tetap belajar weekend ini ya gitu. Tema malam ini sahabat Kujang mengawali tahun ini saya ngambil tema tips sukses bisnis 2016. Saya yakin sahabat-sahabat Kelight masih mengingatkan 2 minggu lalu kita masih berdiskusi di sini ya. Bagaimana sih evaluasi dan bikin resolusi di 2016. Sekarang bukan bicara masalah resolusi lagi. Kalau resolusi sifatnya masih bersifat strategi atau planning ya. Sekarang kita bicara tipsnya sekarang sahabat Kujang. Ini insya Allah sampai Belbis ke depan nih kita udah mau masuk tahun ketiga nih sahabat Kujang ya. Kita akan lebih fokus ke tips-tips saja. Bagaimana kita real bisnis kita itu implemented dan berdampak langsung kepada bisnis kita. Nah, sahabat-sahabat Kelight, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya sebagai pelaku usaha juga merasakan bahwa di awal memang rada-rada ciut juga sahabat Kujang. Ketika tanggal 31 waktu itu saya lagi di Jogja ceritanya ya gitu. Saya nggak ngeh sahabat Kujang. Saya lagi nyetir gitu ya gitu. Istri saya bilang, "Ya, nanti malam tahun baru loh." "Hah? Tahun baru ya?" Saya bilang gitu ya gitu. Itu saya berangkat dari Jogja untuk menuju Bandung. Ya, saya ada kerjaan di Jogja, kemudian anak istri saya, itulah enaknya jadi entrepreneur sahabat Kujang. Bisa rombongan ya. Nah, sebenarnya sahabat Kujang, kenapa kita memilih jadi entrepreneur? Ini ujian juga nih, tes buat sahabat-sahabat Kelight. Apakah sahabat Kelight benar-benar jadi entrepreneur pada? Biasanya kita akan merasakan benefit kita menjadi seorang entrepreneur di akhir tahun. Kenapa? Karena jelas di day to day kita itu jelas kita beda dengan karyawan. Kalau karyawan kerjanya 8 to 5 lah. Jam 8 pergi, pulang jam 5 ya. Kemudian Sabtu Minggu libur. Kita tidak. Kita sebagai entrepreneur, apalagi pada fase startup, boro-boro ada libur. Ya, Sabtu Minggu masih kerja gitu. Itu cuman kita sebagai entrepreneur pasti dapat gaji tiap bulan, jelas ya, gaji kita berapa. Yang membedakan kita satu lagi, kita sebagai entrepreneur di akhir tahun. Sahabat-sahabat Kelight bisa nguji lah, kemarin kita menjadi seorang entrepreneur sejati apa tidak gitu. Salah satu indikatornya lah sebenarnya di akhir tahun ini kita untung apa tidak, itu aja penting. Untungnya itu ada 2 bagi saya. Satu dalam bentuk profit jelas. Ya, karena bisnis selalu kita bilang kan TP sama yang TC. Yang kedua adalah benefit, yaitu kita bisa merasakan time freedom kita tuh sejatinya lagi di akhir tahun salah satunya gitu. Artinya apa? Ketika target udah kecapai, ya akhir tahun kita liburan kan. Betul. Dam, lu jangan marah ya. Saya pengen ngajak dia kemarin sahabat Kujang. Cuman masalahnya kapasitas mobil saya nggak cukup untuk dia. Saya harus pakai Boeing soalnya. Nah, itu sepintas saya sahabat Kujang. Nah, kemarin saya diingat masih ya malam tahun baru loh. Oh iya lupa. Saya baru nyadar Mia itu udah berlakukan ketika maghrib 31. Saya sempat ciut juga. Siap nggak sih saya menghadapi tahun 2016 ini? Sementara saya biasanya udah ngaku siap gitu. Inilah yang menjadi dasar buat kita gitu, bahwa seminggu yang lalu udah diberlakukan Mia gitu. Cuman ini kita sebagai seorang entrepreneur selalu saya bilang, jangan pernah takut dulu dengan apa yang terjadi di lingkungan. Disinilah keperluan, kalau boleh saya tekankan sahabat Kelight, kita harus benar-benar menjadi seorang ahli strategi buat bisnis kita gitu. Sekali lagi saya bilang, kita harus siap menjadi seorang ahli strategi buat bisnis kita. Kenapa? Kita adalah seorang CEO buat bisnis kita gitu. Resolusi yang kita bikin di 2016 itu tidak akan jadi apa-apa kalau kita tidak menjadi seorang ahli strategi. Dan malam ini kita coba uraikan beberapa hal poin yang harus kita siapkan di 2016 ini. Nah, malam ini ada 7 tips lah. 7 tips yang mau kita bahas malam ini. 1, 2, 3 saya bahas nanti dikupas sama teman-teman di sini.
Pertama, sahabat-sahabat Keylight, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dalami bisnis kita kembali. Mundur selangkah, 2 langkah gitu. Ke dalam lagi lah gitu. Ke dalam lagi gitu. Ya, pahami banget bisnis kita. Sekali lagi, pahami banget bisnis kita. Kalau pertanyaannya sederhana, what business are you in? Apa sih bisnis kita sebenarnya gitu. Kalau sahabat-sahabat Keylight bisnis kuliner, apa sih bisnis sebenarnya? Bukan, ingat lagi dulu, bukan bicara jual produk berupa barang, tapi yang sahabat-sahabat Keylight jual adalah value, nilai dari apa? Makanan atau minuman yang sahabat. Kalau sahabat-sahabat Keylight bisnis pakaian, bukan pakaiannya bisa, tapi adalah value. Apa? Value daripada apa yang dibutuhkan oleh orang tentang bisnis pakaian. 1, dalamin bisnis kita. Mundurlah 1 langkah, 2 langkah. Kenali bisnis kita lagi kita. Kenapa banyak hal di dalam bisnis kita itu harus kita dalami. Contoh, selalu saya bilang masalah keuangan. Keuangan bisnis kita bagaimana nih ya gitu. Masalah pemasaran, siapa sih konsumen kita? Siapa sih pesaing kita gitu. Kemudian bisnis proses kita dari yang selalu kita bilang SIPOK ya. Supplier, input, proses, output, sampai customer. Kemudian terakhir adalah SDM kita. Kenali lagi lah itu deh gitu. Merenung sebentar. Kenapa? Ketika dihadapkan Mia, sahabat Kujang, kita tahu, oh bisnis saya adalah bisnis kuliner yang menghasilkan sebuah value. Saya nggak takut kok ada makanan dari Singapura, dari Thailand, dari Malaysia, saya nggak takut. Karena inilah substansi bisnis saya. Mendalami itu dilakukan untuk bisnis yang baru atau juga yang sudah mapan, Pak Mes? Dua-duanya sama. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Ya. Nanti kita bisa kali nih dari Covid bagaimana dianya ya gitu, mengenali bisnis dia tuh. Dia bisnisnya apa, Pik, kamu? Ikan pindang. Ikan pindang. Hanya masalah dia nggak bawa ke sini. Soalnya nggak ada ahli. Nggak ada cerita, ada dadakan. Jadi kalau itu Adam yang salah. Nggak valid itu. Nah, jadi dua-duanya sahabat Kujang. Kalau sahabat-sahabat yang startup jelas kenali lagi, apalagi yang udah existing. Kalau bagi saya lebih tetap titik beratkan yang existing. Existing ya. Karena disitulah pencarian hakikat bisnis kita gitu. Jangan kejebak lagi deh sahabat Keylight. Lihat peluang kita ambil, lihat peluang itu salah. Mia sudah ada di kita gitu. Nah, orang Malaysia, orang Singapura, orang Filipina, orang Thailand, Brunei, semua itu 9 negara lain itu akan menguji kita gitu. Karena selalu saya bilang, sahabat-sahabat Keylight, jangan pernah kita hanya pada fase resources. Kita hanya bisa mengelola resources. Contoh gini, kita rumah makan, kita hanya bisa masak doang gitu ya. Tapi jadilah masuk ke level capability. Mengelola itu jadi lebih baik. Cukup tidak, kita harus masuk ke kompetensi, knowledge, skill, attitude. Cukup tidak, kita harus benar-benar core kompetensi. Saya jadi teringat, sahabat-sahabat pernah nggak mencoba mengevaluasi diri? Apakah sahabat-sahabat dulu punya insting nggak di bisnis itu gitu? Kalau udah main insting, artinya sahabat-sahabat sudah masuk yang namanya master di bisnis itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua lagi loh. Yang kedua sahabat-sahabat Keylight, kita harus lihat keluar gitu. Nah, hal yang mendasar yang kita lihat keluar adalah who are your customers? Siapa konsumen Anda? Konsumen Anda itu siapa sih gitu? Saya ini akan menentukan spesifikasi daripada apa yang kita offer nanti. Saya misal punya konsumen saya adalah perbankan misalnya gitu, atau konsumen saya adalah mahasiswa gitu. Nah, kita harus dalamin. Ada satu konsep yang selalu saya tekankan, knowing their behavior, perilaku mereka. Mereka tuh punya need, want, and demand. Ya, mereka punya need, want, dan hati-hati kalau need mah relatif konsisten, sahabat-sahabat Keylight. Kalau sahabat Kujang makan terus nggak? Berapa kali sehari? Tergantung gitu. Saya nggak nanya Adam lah. Nanya. Kalau saya normal, Pak. Normal 3 kali ya. Masalahnya bisa nggak normal gitu. Itu mah basic sahabat Kujangnya. Itu tetap ya. Hanya masalahnya akan membedakan sahabat Kujang dengan yang lain itu adalah want-nya ya. Keinginan. Kalau makan pengen makan nasi cukup pakai apa ya, tapi inginnya udah macam-macam tuh, pengen nasi Padang, pengen nasi buat makanan Itali, makanan Jepang, kan beda-beda tuh keinginan. Hanya masalahnya keinginan itu nanti dikunci oleh permintaan, demand.
Nah, permintaan itu adalah apa? Keinginan yang didukung oleh daya beli. Yeah. Sahabat-sahabat kilat, inilah esensinya ketika MEA berjalan. Siapa customer kita? Kenali customer kita. Ingat loh, kita 250 lebih ya di out of 620 juta penduduk ASEAN. Kalau digabung ya, Mbak ya. Udah 620 sahabat Kujang. Kalau kemarin masih 600 ya, sekarang udah 620 juta. Ya. 10 negara. Dan 250 jutanya lebih di Indonesia. So, masih tetap kita kuasai. Jadi, tips yang kedua itu adalah lebih tajam lagi, kenali konsumen kita gitu. Nah, yang ketiga, kita harus kenal pesaing kita. Kenapa saya bilang tuh? Kita nggak bisa hidup sendiri sekarang, sahabat Kujang, sahabat-sahabat kita nggak bisa sendiri sekarang. Kenapa? Ada 9 negara lagi loh, dan masing-masing mereka punya entrepreneur. Pesaing kita, mereka itu satu, mereka tidak bicara masalah kualitas lagi. Kualitas itu sesuatu yang mandatori, wajib. Mereka sudah bisa menguasai yang namanya bahasa Indonesia loh. Ya, orang Thailand, orang Malaysia mungkin relatif sama ya, orang Singapura, Filipina, mereka tidak bicara masalah produk lagi, tapi bicara masalah behavior, perilaku. Nah, tentu mereka akan membuat sebuah produk yang diharapkan bisa memberikan superior value ya, nilai yang lebih baik ya kepada konsumen itu sendiri. Nah, ini menjadi sebuah challenging buat kita gitu. Artinya apa? Ketika kita bisa mengenal pesaing kita tahu apa yang mereka offer kepada konsumen itu sendiri. Kenali pesaing. Jadi jangan menjaga jarak dari pesaing. Itulah kenapa sahabat Kujang selalu saya bilang, sahabat-sahabat kilat, kalau kita berbisnis, yang rutinitas itu kasihlah kepada karyawan. Yang rutinitas. Tapi yang bersifat strategik, contoh perilaku konsumen, perilaku pesaing, kita harus menguasainya, kuasai dan terus dipelajari perubahan perilaku itu. Kenapa? Yang rutin mah udah ada porsinya buat tim kita. Yang ini, sementara tim kita kan punya keterbatasan nih. Yang mengenal pesaing dan konsumen itu kita yang lakukan. Ingat, pesaing itu akan berupaya terus mengejar kita. Kalau saya merasa hidup kita itu akan lebih nikmat ketika kita terus mempelajari pesaing. Kita mencoba tetap. Kalau hidup saya selalu bilang ke siapapun, bilang saya prinsip hidup saya kalau nggak nomor 1, nomor 2. Kalau nggak sama sekali gitu. Itu pilihan hidup, prinsip hidup saya. Kalau nggak nomor 1 artinya saya tetap harus yang paling depan gitu. Paling banter nomor 2 lah. Kalau nggak saya mundur, saya tinggalkan. Nah itu berlaku pada kita. Strateginya apa itu? Kenali pesaing, sahabat Kujang. Ada 3 ya. Itu aja dulu ya sahabat Kujang ya. Ini menarik Pak Mer, Kang Opik juga Kang Adam. Tadi mengenali pesaing Pak Mer, katakanlah kalau kita sambungkan dengan usaha yang dilakukan Kang Opik ya. Tadi pindang ikan pindang. Nah, itu kan lebih tradisional Pak Mer. Betul. Apakah orang-orang yang dari luar ini juga akan menjadi pesaing mungkin secara tidak langsung ya gitu ya, antar makanan juga bersaing gitu ya, walaupun tidak head to head mungkin, atau mereka akan selalu mengancam makanan-makanan yang sifatnya lebih umum gitu. Nah, kalau pindang kan tidak semua orang bisa buat gitu Pak Mer. Katakanlah kalau bakso mungkin di Filipina juga ada, di Brunei ada, di Malaysia juga ada. Saya ngeliat pendekatannya karena pendekatan behavior sekarang ke Kujang, mereka juga menyasar ke produk-produk sejenis seperti itu. Nanti Opik, nanti kamu harus jelaskan keunggulan produk kamu apa ya gitu. Kenapa? Mereka tuh udah bukan bicara di permukaan lagi sahabat Kujang. Bukan bicara permukaan lagi. Kalau bicara permukaan dia akan kalah dengan big company yang asal dari Eropa, Amerika ya gitu. Karena kedekatan geografi, saya melihat langsung nih sahabat Kujang. Contoh kita ke Thailand aja misalnya. Thailand, kita kalau ke Thailand tuh pasti orang berasumsi produk di sana bagus dan murah gitu. Jangan sok nawar pakai bahasa Inggris gitu. Nanti dia jelas menggunakan bahasa Indonesia kepada kita ya gitu. Jadi hal mendasar kebutuhan itu tuh udah diketahui sama mereka. Nah, jadi contoh produk Opik ini, Opik hati-hati. Opik juga harus siap gitu. Tetap harus hati-hati ya, walaupun memang sangat spesifik. Nah, ini strategi dia sahabat Kujang. Sahabat kira, strategi dia adalah saya misalnya orang Thailand. Saya tidak akan masuk menguasai bisnis kayak Opik ini secara langsung, nggak mau saya. Terlalu lama. Saya hanya siapin wadahnya saja, rumahnya saja.
ya saya siapin modal, saya bikin perusahaan gitu. Saya cari orang-orang sejenis Opik ini untuk masuk sini. Opik yang bikin produk tuh, ya sudah dipasarkan. Saya maunya potong kompas gitu. Dia memang tidak akan masuk sampai terjun ke bawah, tapi ada prosesnya yang dia siapin, dia masuk mulai dari situ. Artinya apa? Mereka concern bahwa untuk menguasai Indonesia dengan 200 lebih pasar ini, dia akan benar-benar masuk ke jantungnya. Kamu gimana, Pik? Bisnis kamu? Bisnis saya masih aman sih, Pak. Alhamdulillah. Karena masih hitungan hari sama gue. Di ASEAN-nya lagi kemas-kemas, masukin ini, masukin baju ke koper gitu. Belum nyampe. Tetapi gini Pak Mer, saya pernah sedikit sharing tuh mengenai makanan yang tradisional ya. Di Indonesia sendiri ada yang namanya sate tuh Kang Kujang. Ternyata pas saya sharing kemarin sama komunitas Unpad IWCCA, ternyata dari Malaysia dan Singapura mempelajarinya itu bahasa Madura plus cara pembuatan satenya tuh. Sate Madura ya. Jadi agak sedikit aneh juga kan Kang Kujang ketika melihat orangnya bukan warga Indonesia berbicara bahasa Madura dan menjual sate Madura, otomatis itu mempunyai suatu value yang memang harus kita sedikit masalah lah sebenarnya, masalah bagi harus kita. Harus diwaspadai. Ya. Cuman kalau misalkan kita bisa mensiasatinya, menurut saya itu bisa jadi suatu nice problem menurut saya. Masalah yang cukup manis sebenarnya. Ketika kita bisa bersaing dengan orang luar dan produk kita lebih unggul, sebenarnya itu suatu Kang Kujang, tetap aja sih orang Malaysia jual sate, tetap aja yang kita yang memulainya gitu. Otomatis kita yang emang mempunyai nilai lebihnya. Hati-hati di sini. Hati-hati dengan kesimpulan ini gitu. Saya menduga kalimat yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu agak menyenangkan hati saja. Hati-hati teman-teman. Seringkali yang berhasil tuh bukan pionir loh sahabat Kujang. Ya. Malah follower. Betul. Yang menyempurnakan, Bay. Betul. Ini adalah sebuah kesalahan mendasar kalau bagi saya gitu. Saya sering kali mendengar kalimat-kalimat seperti itu gitu. Tapi bagi saya ini bukan memojokkan sebetulnya menipu. Sejatinya tadi bahasa Opik udah bagus tadi tuh. Kita benar-benar membuat sebuah keunggulan produk. Ini yang strategi tip yang keempat sahabat Kujang. Kita harus benar-benar ketika sudah tahu bisnis kita apa, tahu maunya konsumen, tahu apa yang ditawarkan oleh pesaing, kita harus cepat memberikan sebuah produk yang unggul kepada konsumen itu gitu. Nah, ini harus menjadi perhatian. Kalau tadi ceritanya value-nya meskipun yang memberikan itu bukan orang Madura, tapi produknya tetap sate, tetap orang akan mencari modal. Masalahnya beda lagi gitu. Ingat salah satu hal mendasar yang akan terjadi di MEA itu adalah free flow of investment sama free flow of capital. Ya. Kemudian free flow of people itu yang menjadi. Dengan konsep bisnis yang mereka miliki sudah lebih jauh baik daripada pemahaman bisnis yang lebih jauh, tentu ini menjadi sebuah hal yang gampang bagi mereka. Kenapa? Yang dia jual bukan lagi produk sate Madura, tapi yang dijual adalah value-nya. Yeah. Nah, jadi sahabat Kujang, tapi ada juga yang menarik dari Taufik tadi bilang, sejatinya saat ini menjawab apa yang ditanyakan sahabat Kujang tadi, bahwa tidak hanya modern food atau modern culinary saja, tapi sampai ke traditional culinary. Itu adalah target daripada orang-orang di ASEAN untuk dijajakan di negara kita. Sebelum diteruskan, ada SMS dari sahabat Dery di Taman Sari. MEA kan baru mulai katanya, Pamer. Kapan menjalankan trik bisnis yang tepat di 2016 ini agar tidak kalah bersaing dengan pengusaha dari luar negeri? Dery, sahabat Dery ya. Terima kasih sahabat Dery. Pertanyaan sahabat Dery ini seringkali disampaikan kepada saya gitu. Pamer, itu kan tanggal 31 ya berjalannya. Kita kan masih ada waktu nih. Apalagi ini baru mulai, kata sahabat Kujang. Mereka masih kemas-kemas koper.
masih mending kemas koper. Mereka pakai kontainer, Pak. Ngurusin kontainer gitu ya. Jadi sahabat Derry, tankernya udah ada ya. udah ada di Indonesia. Jadi sahabat Derry, inilah kalau boleh saya bilang keterlambatan kita mempersiapkan segala sesuatu gitu. Ya. Sebenarnya MEA itu kan kalau kita lihat story-nya tahun 2002 udah dibahas gitu ya, gitu. Tahun 2007 baru ditetapkan bahwa itu dirubah jadi tanggal 31 Desember 2015 gitu. Sebenarnya sebelum MEA ditetapkan ini juga sudah terjadi ya perdagangan bagaimana sih barang-barang tuh mudah masuk ke Indonesia. Ya. Bagaimana banyak investor dari Malaysia masuk ke Indonesia gitu. Bagaimana kapital masuk ke Indonesia. Banyak caranya. Beli saham lewat pasar modal gitu. Itu tidak perlu nunggu MEA sebenarnya. Jadi sejatinya saya bilang meskipun secara formalnya MEA sudah baru dijalankan tanggal 31, bukan berarti ini baru mulai, tidak. Jauh-jauh hari ini sudah berjalan gitu. Sudah berjalan. Nah, terus kapan menjalankan trik bisnis yang tepat di 2016? Kalau bagi saya saat ini juga gitu. Saat ini juga. Saya sengaja mengambil tema ini supaya mengingatkan diri saya dan teman-teman gitu. Kalau yang 7 ini insya Allah kita siapkan, insya Allah kita udah lebih siap menghadapi pesaing kita. Jadi ini topik harus benar-benar dari sekarang. Kenali lagi bisnis kamu, Pik. Ya, kenali lagi bisnis kamu. Kemudian kenali konsumen kamu. Kenali pesaing. Ingat, pesaing itulah perusahaan atau individu yang membuat produk yang sama dan menawarkan produk kepada pasar yang sama. Hati-hati, pesaing itu ada 2, existing competitor sama potensial competitor gitu. Yang existing competitor jelas sudah ada di sini, potensialnya jelas yang mau masuk ke Indonesia gitu. Nah, ini harus kita udah bisa prediksi gitu. Tapi kalau sahabat-sahabat kita yakin lah bahwa sahabat kalau yang pertama aja melakukan trik yang pertama tadi, kenali bisnis Anda secara mendalam, itu udah sebuah kekuatan buat kita. Ya, jangan takutlah dengan pesaing. Ketika kita udah kenal, saya contoh kita kuat di bisnis fashion gitu, rajut, sudah kita benar-benar orang lain akan susah ngejar kita. Ada dimensi waktu yang dia butuhkan. Nah, di sinilah saya sebut sahabat-sahabat harus masuk pada core kompetensi tadi gitu. Jadi kan bisnis itu benar-benar jadi core kompetensi kita gitu. Itu sahabat Kujang buat Derry ya. Iya. Jadi saat ini juga harus mulai. Oke, Pamer, ada sedikit pertanyaan. Free flow of people. Dulu tip apa? Ininya kapan? Sebentar lagi Pak ya. Belum jamnya Pak. Kata dukun nggak boleh. Jadi ada free flow of people, free flow of good gitu ya. Intinya sih free flow berarti Pak ya. Berarti selain negara-negara yang tergabung dalam MEA, mereka nggak akan bisa menikmati fasilitas free flow ini. Tapi bagaimana misalnya ada negara-negara lain yang memanfaatkan free flow ini? Contohnya nih, semisal ada produk dari Tiongkok, TV murah gitu kan, LCD murah gitu kan. Sekarang mungkin udah banyak di mana-mana. Si LCD ini biar bisa free flow ke Indonesia, dia masuk lewat Thailand, dia masuk misalnya lewat Singapura, gitu. Diakuisisi oleh perusahaan Singapura gitu kan, oleh UMKM Singapura. Nah ini jadi ancaman lagi nih kayaknya nih Pamer nih buat apa? Geliat ekonomi di Indonesia nih. Gimana nih Pamer? Suka tidak suka itu pasti akan berpengaruh pastinya ya. Banyak tips trik yang dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan surroundingnya ya, sekitarnya itu. Nah itu kan bedanya bahwa perusahaan itu bisa jadi JV, joint venture dengan perusahaan lain ya. Tapi alhamdulillah saya lihat pemerintah juga sudah mengantisipasi ini dengan regulasi ya. Regulasi, jadi tidak automatically all langsung diterima free flow, itu tidak. Alhamdulillah pemerintah udah cukup juga menyiapkan perangkat-perangkat untuk bisa mengunci itu. Cuman masalahnya itu kan akan terbuka juga gitu. Nah, disinilah kita sebagai pelaku bisnis di Indonesia. Saya cukup senang kemarin 2 hari yang lalu saya baca di media nasional
Di antara 34 provinsi di Indonesia, yang paling siap menghadapi MEA adalah Jabar. Saya cukup senang gitu. Kenapa? Ini bagi saya cukup beralasan gitu. Dari sisi level of education, tapi masalah Jabar yang mana dulu? Apakah hanya Bandung saja gitu ya? Tapi Jabar kan bukan Bandung. Ada 27 kota kabupaten kan di Jabar ini ya gitu. Nah, itu menjadi ini. Tapi basically itu tetap akan menjadi ancaman gitu. Nah, insya Allah saya melihat minimal dengan 7 tips ini akan coba bisa memberikan ketahanan lah buat kita gitu. Intinya ada sisi positifnya juga loh MEA ini. Substansinya adalah bagaimana menciptakan competitiveness, daya saing di antara negara-negara ASEAN. Nah, ini harus kita ambil. Oke, kita nggak mau dipaksa untuk lebih kompetitif ya. Hanya masalah kesadaran nih sahabat Kujang. Semoga program Belbis kita ini akan orang berpartisipasi di program kita ini, sehingga kita agenda setting kita di Belbis ini adalah menyadarkan entrepreneur, satu dia harus berbasis knowledge, kedua dia harus menjadi ahli strategi, yang ketiga dia harus siap MEA gitu, memanfaatkan MEA untuk. Betul. Yep. Oke, Pamer. Tadi Pamer mengucapkan beberapa tips. Tepatnya ada berapa, Pak? Oke, pertanyaannya, ada berapakah tips yang disampaikan oleh Pak Meriza Henry dalam program Belbis kali ini? Nah, itu pertanyaannya. Ada silahkan. Ya? Ada 7. Iya, itu pertanyaannya, Pak. Jawabannya kan, Pak? Iya, itu jawabannya. Oke, kalau gitu, ya udah jawabannya 7. Silahkan buat pertanyaan. Yang pasti pertanyaannya, ada berapa tips yang disampaikan oleh Bapak Meriza Henry tadi? Gimana sih, udah dijawab 7, nanya lagi. Gak apa-apa tuh, Kang. Ya, jawaban bisa dikirim ke nomor berapa? Saya nggak tahu, Kang, nomornya. Ke 0812 203 1972. Sekali lagi 0812 203 1972. Oke, hadiah ada buat 3 orang pemenang. Ada buku dari Pak Meriza Henry, lalu ada voucher makan dari Ayam Doer, lalu ada pulsa senilai Rp25.000 bagi orang yang pertama kali kirim SMS ke kita. Hebat ya. Yang pertama kali ya, Kang ya. Oke, udah ada yang pertama kali. Selamat. Nanti ya kita umumin ya. Tadinya saya mau ngirim SMS tuh. Oke, kamu sendiri gimana, Pik? Sekarang bisnisnya pindang ya? Iya. Udah berapa lama? Masih bentar sih ya, Pak ya. Sebenarnya kalau misalkan ikan pindang ini, ibu saya sudah dari 2008, Pak, mendalami ikan pindang ini. Kalau misalkan saya sendiri baru beberapa minggu kemarin sebenarnya, awal-awal minggu. Ya barengan sama MEA lah kurang lebih. Karena adanya MEA jadi saya ngelihat pindang gitu. Jadi apa kelebihan pindang kamu dibanding yang lain? Kelebihan ikan pindang saya lebih enak, Pak, karena saya yang jual. Masalahnya kan saya belum nyoba. Aduh, kecap saya selalu nomor 1. Bahaya itu ya. Tadinya saya mau bawa, cuman ya itu karena ngedadaknya itu loh, Pak. Jadi saya nggak sempet bawa ikan pindangnya. Jadi tetap ya, kalau bicara masalah tradisional food tadi kata Kang Kujang, kita akan tetap harus main di tes ya. Tes. Rasanya kalau bagi saya, sahabat Kujang, kita tetap harus bisa jadi nomor 1. Kenapa? Kita yang lebih tahu tentang market kita ini, kita yang lebih tahu pasar kita yang lebih tahu how to produce produk gitu. Nah, ini menjadi poin gitu untuk kita bisa menjaga keunggulan kita dibanding pesaing-pesaing yang lain gitu. Nah, ketika ini bisa kita pertahankan, insya Allah MEA malah bisa membuat tambahan pasar buat kita sebenarnya gitu. Pasar dalam artian bisa jadi keunggulan produk pindang tadi kita kirim ke Malaysia. Kenapa di Malaysia banyak orang Indonesia? Betul, ya? Betul. Di Singapura banyak orang Indonesia. Meskipun dia kan di situ varian ya. Kalau bicara masalah pindang, saya yakin orang-orang Indonesia masih tesnya sangat tinggi gitu. Nah, ketika kita bisa satu mengenali bisnis kita yang pertama dengan kuat, kemudian mengenali konsumen kita, mengenali pesaing kita ciptakan sebuah produk yang lebih unggul daripada pesaing kita. Yang kelima, sahabat Kujang, kita harus bisa memaintain customer kita. Memaintain customer kita. Ini tips yang kelima. Setiap konsumen kita itu harus kita jaga gitu, harus kita jaga. Saya selalu bilang waktu kita di Belbis selalu tekankan bahwa dari setiap konsumen itu kita harus melewati fase yang namanya dia harus
AIDA ya dulu, attention ya, interest, desire, action. Kemudian dia harus benar-benar bisa puas. Yang ketiga dia loyal. Ini kan harus kita AIDA, puas, loyal. AIDA, puas. Itu teman-teman sahabat-sahabat kilat yang selalu dengar Belbis pasti hafal itu. AIDA, puas, loyal. AIDA, puas, loyal. AIDA, puas, loyal. Itu yang harus kita lakukan. Dari setiap konsumen itu benar-benar harus kita maintain. Jangan sampai konsumen itu lepas. Jadi kamu harus benar-benar bisa mempertahankan dari setiap customer itu. Jaga dia sampai dia puas, loyal gitu ya sama kita gitu. Kenapa? Dari loyalitas itu kita selalu ingat dulu bahwa dari setiap konsumen itu dia akan melakukan repeat order, dia akan melakukan pembelian produk kita yang lain, kemudian dia akan merekomendasikan kita yang lain. Yang keempat, dia akan menolak pesaing meskipun itu produk dari Thailand, meskipun itu produk dari Singapura. Ketika dia udah loyal, dia akan tetap kembali ke kita. Itu yang kelima. Jaga kayaknya ngomongin terus Thailand, Pak. Nah, padahal yang paling berbahaya itu Singapura, Pak. Masalah saya lagi pakai bajunya. Yang paling bahaya itu ya, Singapura. Itu udah pasti ya. Itu udah pasti ya ketika bicara masalah Singapura, itu adalah hal yang harus kita jadikan acuan, salah satu acuan yang kita ingin. Yang keenam, kita harus melakukan evaluasi atas apa yang sudah kita miliki ya gitu, yang sudah kita capai gitu. Apalagi ketika MIA ini berjalan. Yang ketujuh, lakukan perbaikan terus menerus. Jangan pernah berhenti. Ini yang saya kritik selalu. Seringkali saya temuin teman-teman saya sebagai pelaku bisnis itu mereka tidak pernah berpikir yang namanya Kaizen. Kaizen itu adalah prinsip yang dipegang oleh orang Jepang. Ketika dia fokus menjalankan bisnis, misalnya sahabat-sahabat kilat sekarang bisnisnya kuliner, fokuslah di bisnis kuliner itu. Ketika ada evaluasi yang kurang, lakukan perbaikan. Taufik misalnya bisnis pindang, kalau ada yang kurang lakukan perbaikan terus gitu. So kita harus benar-benar mencapai yang kalau bahasa kita selalu bicara 10.000 jam terbang. Ya, jadi ketika kita udah benar-benar kenal bisnis kita, kenal konsumen kita, kenal pesaing kita, kita ciptakan sebuah produk yang benar-benar unggul, ya, kemudian kita maintain customer kita lakukan evaluasi terus, lakukan perbaikan. Inilah sejatinya yang harus kita lakukan di 2016 ini. Jadi kalau boleh dibilang, sahabat Kujang, 2016 dengan MIA ini malah menjadi sebuah peluang, bukan sebuah ancaman. Peluang, kenapa? Ada tambahan loh, 620 juta penduduk gitu. Ya. Di sini nanti hal mendasar yang harus kita lakukan. Saya selalu ingat bagaimana kita sebagai seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur tidak akan pernah berhasil kalau dia nggak ngerti bisnis dan lingkungan bisnis. Bisnisnya tidak akan pernah langgeng kalau tidak menerapkan namanya manajemen. Manajemen inilah yang harus kita gunakan. Pak Mer, ini salah satu penjawab kita. Kebetulan dia baru registrasi nih. Oke. Sahabat Noki. Yep. Dia pengrajin kulit. Ini bisa dijadikan tema kasus kita untuk pengrajin kulit menghadapi MIA ini gimana, Pak Mer? Novi ya? Noki, makasih ya. Terima kasih sekali gitu. Noki, saya bicara masalah pengrajin kulit. Saya jadi teringat sebuah industri yang harus berkembang saat ini. Kalau bisa sahabat-sahabat kilat bisa menyelaraskan dengan apa yang tren di market saat ini. Industri yang akan terus berkembang lebih cepat ya. Bukan berarti yang lain tidak berkembang ya. Karena lebih cepat adalah kreatif industri. Industri kreatif. Industri kreatif itu apa sih sebenarnya gitu? Kalau bilang industri kreatif adalah industri yang digerakkan oleh ide, creativity, ide. Sebenarnya kalau menurut saya bisa semua. Medianya bisa apa saja sebenarnya. Medianya bisa apa saja sebenarnya. Asal ada ide kita nggak di situ. Contoh Adam dengan SMB-nya ya gitu. Sebenarnya dia kalau boleh saya bilang bisa sukses asal media itu dijadikan sebagai kreatif industri. Artinya apa? Di situ ide-ide. Apalagi di sini pengrajin kulit. Permasalahannya sejauh mana Noki saat ini menguasai yang namanya kreatif industri. Artinya apa? Noki harus mendalami tips yang pertama tadi. Seberapa jauh Noki memahami bisnis Noki gitu. Kalau Noki hanya melihat pengrajin kulit hanya bikin sepatu, apalagi dalam biasa yang kulit sabuk ya. Dok mungkin. Dok. Itu kan dari kulit juga ya. itu tidak akan bisa bersaing. Tapi harus ada creativity ada di situ gitu. Dan saya alhamdulillah terakhir saya baca sebenarnya kalau dulu di Indonesia itu ada 14 jenis kreatif industri dan terakhir ditambah lagi dengan industri kuliner. Industri kuliner dianggap di Indonesia udah bisa dimasukkan ke industri kreatif. Artinya apa di sini? Ya, kerajinan apalagi itu udah pasti.
Nah, jangan lihat hanya kerajin itu hanya sebatas menciptakan sepatu kulit. Ciptakan ada ide-ide di situ. Atau mungkin wadah handphone dari kulit gitu ya? Bisa. Baju Adam juga bisa dari kulit. Bisa. Oke. Pamer, saya potong sedikit nih. Saya mau tanya nih. Bisa nggak sih kita nih minta ke pemerintah untuk misalnya memberikan event-event, festival-festival untuk UMKM Indonesia, tapi festivalnya diadakan di luar negeri gitu. Nah, itu kan harus ada peran serta pemerintah gitu kan. Nah, kira-kira gimana nih caranya nih tips buat para UMKM supaya bisa mengajukan mungkin gitu kan? Ya gimana nih tipsnya nih Pak? Saya jadi teringat tadi pagi saya bikin tulisan Tulisan saya tuh bicara tentang bagaimana sih memanfaatkan sosial kapital, modal sosial. Rasanya udah berapa kali kita bahas di sini, sahabat kerja. Sahabat lain. Saya mendorong diri saya sendiri juga bahwa saatnya kita harus open mind gitu. Ya, open mind dalam artian jangan terjebak kepada inward looking, melihat diri kita sendiri. Jangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau teman-teman hanya melihat diri sahabat-sahabat kita sendiri, kita tidak akan pernah maju. Kita akan lihat selalu kita kurang uang, kita kurang pengetahuan, kita kurang keterampilan, kita kurang jejaring. Salah kalau bagi saya. Saatnya kita buka diri gitu, bahwa di luaran juga banyak opportunity sebenarnya, khususnya dari sosial kapital tadi. Sosial kapital adalah opportunity, ya, resources yang dihasilkan dari apa? Relationship, hubungan baik. Salah satu relationship yang harus kita bangun adalah dengan government, pemerintah. Nah, kembali ke pertanyaan Adam, bagaimana tipsnya kita mendapatkan opportunity dari pemerintah yang bisa melakukan pameran di luar negeri? Saya punya case. Salah satu binaan kita GMB, namanya dia Supernova waktu itu ya, gitu. Dan dia pernah datang di kita juga itu Belbis waktu itu. Dia itu saya dorong dia bisnis rajut, fashion, wanita. Jelas orang bilang rajut itu panas, ya gitu. Ngapain sih gak akan stylish gitu. Saya bilang dia, kamu harus benar-benar yakin nih bis kamu, kenali bis kamu. Mulailah dia mendesain gitu. Terus yang kedua apa, dia ikut lomba. Lomba itu sejatinya sebenarnya to introduce our product, our business to stakeholder, khususnya pemerintah. Kebetulan waktu itu ada lomba dari Kementerian Olahraga, Kemenpora, Pemuda dan Olahraga. Sampai singkat cerita, alhamdulillah dia sampai juara 1. Juara 1 dia itu salah satu benefit yang dia dapat adalah dia ikut pameran di Malaysia. Jadi apa tipsnya? Tipsnya jangan mencari program pemerintah dulu, knowing your business lagi gitu. Kembali ke kita punya competitiveness bis kita tuh apa sih dibanding yang lain gitu, sehingga seolah-olah bisnis kita tuh layak untuk dipasarkan atau dipamerkan di luar namanya. Itu satu. Yang kedua, lakukan pendekatan kepada pemerintah, karena pemerintah itu juga punya program, ya, punya program bagaimana mempromosikan produk-produk itu ke luar negeri gitu. Betul. Nah, kita tinggal banyak kok dinas-dinas terkait gitu. Satu dinas Kemenpora kemarin tuh, dinas perindustrian dan perdagangan, Indak tuh rutin lah. Betul. Dinas UMKM juga ada. Saya kemarin baru baca Pak, ternyata di Belanda itu ada nama sebuah festival, namanya itu Festival Tongtong Pak. Tongtong, oke. Iya, Festival Tongtong ini diselenggarakan khusus untuk mengekspos segala macam tentang Indonesia. Diadakan oleh Kementerian Pariwisata tentunya. Ya, ini ada yang nanya nih. Nggak usah jauh-jauh ke Belanda sebetulnya. Di Taman Sari juga ada, di Baltes. Ada festival. Ada kantin Tongtong. Oh, promosi agak gitu. Ya maksudnya ada gitu kan. Ini sesuai dengan pertanyaan ini Kang nih. Selamat malam. Mungkin nggak bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam pengembangan pasar? Nah kalau kita lihat Pak, di Festival Tongtong itu banyak loh UMKM Indonesia yang ditarik gitu kan oleh kementerian untuk bisa pameran di sana gitu. Jadi mungkin ini jawabannya bisa banget, tapi kembali lagi tadi kata Pamer, sebelumnya knowing your business dulu Pak ya. Dari sahabat Alia ya, betul. Aila ya. Aila itu lawannya Agia biasanya. Enggak ya? Promo lagi. Oke, sahabat Aila, terima kasih ya pertanyaannya. Sahabat Aila, yang benar, setiap kementerian itu punya program pasti, karena mereka kalau boleh dibilang ya, saya melihat seluruh kementerian di Indonesia itu didorong untuk meningkatkan kontribusinya kepada entrepreneurship. Program-program pemerintah didorong untuk promote
itu ke pasar gitu. Nah lalu apa mungkin nggak sih bekerjasama? Mungkin sekali, cuman itu tolong disesuaikan dengan kementerian atau dinasnya masing-masing. Betul. Contoh misalnya gitu di dinas pariwisata, dia akan hanya relatif fokus kepada pengembangan promosi pasar buat travel, hotel gitu, agent gitu ya. Gitu. Saya beberapa waktu lalu juga sempat berbisnis travel gitu. Dinas pariwisata itu mendorong tuh event-event pameran gitu ya. Cuman dia akan concern kepada industri yang relevan kepada tourism. Nah, jadi kalau sahabat Ayla bisnisnya adalah di bidang tour and travel, tempel dalam tanda kutip, deketin teman-teman kita pemerintahan di dinas pariwisata gitu. Tapi kalau bisnisnya di bidang perindustrian, deketin teman-teman di Indak gitu ya. Tapi mungkin juga kan Pak, misalnya yang kuliner gitu kan. Tinggal ada korelasi tidak dengan yang namanya tourism. Betul. Itu yang harus kita sinkronkan. Itu saya bilang pertama, kenali bisnis Anda dulu gitu. Kenali bisnis Anda. Ketika kita sudah mendalami, itu linkage-nya dapat gitu. Mau menggunakan tool yang mana nih? Mau kolaborasi dengan dinas A, B, C, D, ketahuan tak gitu. Nah, Taufik bicara, dia bisa memanfaatkan dinas kemaritiman lah, kelautan kemaritiman kemarin, karena dia olahan ikan ya gitu. Betul, Pak. Sejatinya Taufik harus saya dorong dia untuk ke dinas kelautan dan kemaritiman, karena di situ kemarin Pak Jafar Ismail. Pak Jafar, kadis beliau membuka kesempatan untuk pengembangan industri ini gitu. Itu sahabat Ayla. Sangat-sangat memungkinkan. Jawabannya sangat-sangat memungkinkan. Iya, betul sekali. Betul. Oke, sahabat Kelight, Anda yang lain masih bisa menjawab kuis ataupun juga bertanya. Tadi pertanyaan kuisnya? Ada berapa tips yang disampaikan Pak Meriza hari ini? Sudah saya bacain 7 tadi ya. Ya, ada berapa jumlah tips yang dibacakan oleh Bapak Meriza? Bagi sahabat Kelight yang tahu jawabannya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Meriza, silahkan. Ya, ada telepon dulu. Oh, ada telepon. Sebelum diteruskan, halo. Iya, malam. Selamat malam, dengan siapa Bu? Dengan Yuli. Siapa? Yuli. Ya, di mana Mbak Yuli? Boleh Bu. Waalaikumsalam. Halo. Boleh gabung Mas ya? Boleh. Mengenai ini produk market ya. Oke. Kan biasanya kalau ada salah satu strategi. Halo. Ya, Bu, silakan terus Bu. Halo. Ya Bu, silakan Bu. Kok agak ini ya? Iya, atau mungkin bisa telepon lagi ya. Oh, Agak putus-putus. Halo. Kedengaran Bu. Iya. Ini mengenai salah satu strategi market kan biasanya ada bonus atau diskon. Itu kan ketika produk launching atau misalkan produknya mau expire gitu. Kenapa enggak produk yang berjalan aja, bergiliran, jadi tidak terjadi ini produk yang hampir mendekati expire itu. Ya. Makasih. Ya, terima kasih Mbak. Oke. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Siapa tadi? Yuli. Bu Yuli, terima kasih sekali pertanyaannya itu. Memang seringkali kita temuin di pasar gitu ya, bahwa strategi marketing yang mereka gunakan adalah bagaimana mereka mengambil pola memberikan diskon kepada pasar ya gitu. Hanya masalah seringkali kita lihat kenapa ya yang di diskon itu adalah produk-produk yang mendekati expire gitu. Nah, saya juga sering menemukan itu Bu. Kadang-kadang mohon maaf saya mulai curiga ya gitu. Kalau ada dia mulai ini, kadang-kadang kita beli sebuah minuman di botol gitu ya, yang tinggal 2 minggu atau seminggu lagi dia diskon gitu. Kalau bicara masalah bisnis itu sah-sah saja pelaku usaha melakukan. Terus kenapa gitu? Bu Yuli, kita harus melihat kembali what is the main objective gitu. Apa sih tujuan utama dia memberikan diskon gitu. Dalam konteks marketing memang ada beberapa setting atau konteks yang dijadikan sebagai fondasi untuk memberikan diskon. Pertama, ada orang memberikan diskon dalam konteks dia branding, promosi, ya, membrandingkan
produk. Bisa jadi itu adalah new product. Ketika new product, dia memberikan diskon kepada potensial market sehingga orang mulai tergerak untuk membeli. Tapi main objektifnya adalah untuk branding. Di situ kalau konteksnya seperti ini, dia tidak akan menggunakan produk-produk yang mendekati yang namanya expire gitu. Satu, boleh gitu. Jelas, yang pertama adalah dia tujuannya adalah untuk branding. Yang kedua, kalau pola yang tadi salah tidak salah juga gitu. Kenapa yang dia diskon itu adalah yang produk-produk mendekati expire? Itu tujuan dia rata-rata adalah menghabiskan stok gitu. Biasanya itu terjadi misalnya di akhir tahun. Kenapa? Karena dia kan harus mempertanggungjawabkan kepada manajemen. Dia tiap tahun tuh ada target, kemudian dia nggak mau lagi barang itu kembali ke gudang. Kenapa? Kalau dikembalikan ke gudang itu cost. Ya, transportasi balik ke gudang, kemudian menjaga itu produk, pada akhirnya dia akan melakukan diskon gitu. Dan ini pengalaman Pak Mer. Yep. 2 kali saya membeli barang diskon. Oke. Di atas rata-rata gitu ya. Ternyata memang ketika itu saya beli sepatu. Yep. Yang pertama mungkin kebetulan gitu ya. Yep. Yang kedua mengalami hal yang sama. Ternyata rusaknya itu lebih cepat daripada kita membeli barang yang memang harganya normal. Itu dua kali saya merasakan itu gitu ya. Mungkin barang-barang yang didiskon itu barang-barang yang sudah lama ada di gudang. Yang tadi tujuannya adalah menghabiskan stok. Ya, mungkin kondisinya juga sudah tidak terlalu bagus gitu pasti, ya. Pasti. Karena strategi kepentingan perusahaan tadi dia mengurangi cost, sahabat Kujang. Dia mengurangi cost gitu. Kalau barang ini makin lama di gudang, ini akan menjadi costly gitu. Karena kalau costly tentu dia tidak akan kualitinya jadi menurun lah. Jadi Bu Yuli itulah tergantung tujuan kalau menurut saya Bu Yuli. Satu, kalau tujuan untuk branding, jelas jangan produk yang mau expire mau kita iniin. Tujuannya jelas untuk mengintroduce orang supaya kenal. Kalau tujuannya untuk menghabiskan stok, boleh, itu pilihan yang kedua gitu. Jadi Pak, ini ada sebuah gambar lucu nih Pak ya. Mana gambarnya? Gambarnya mungkin nggak bisa dilihat, tapi saya deskripsikan gitu. Jadi ada sebuah gambar di mana ada seorang perempuan melihat sebuah tas yang harganya Rp500.000. Dia bilang, wah mahal banget ya, harganya Rp500.000 gitu ya. Nggak mau mahal. Gitu ya. Di lain waktu si perempuan itu melihat tasnya itu gitu kan ya, dengan harga Rp500.000, tapi sebelumnya dicoret 1 juta diskon 50%, jadi Rp500.000. Wah murah banget ya gitu. Padahal kan harganya sama Rp500.000 gitu. Itu gimana tuh Pak? Itu sebenarnya sahabat-sahabat kilat bicara itu, saya jadi teringat sebuah buku yang bicara marketing adalah perang persepsi, bukan perang produk. Ya, hanya yang membatasi adalah etika. Ada etika tidak? Saya menjawab tinggal jadi yang Bu Yuli tadi. Bu Yuli kalau dia pilihannya tadi, kalau dia perusahaan yang benar, dia kasih cara gamblang menjelaskan. Kita punya expert tanggal sekian loh gitu. Jadi ada proses edukasi kepada pasar sehingga pasar merasa tidak dibohongin oleh apa yang kita kasih diskon. Event itu adalah lately ya mau expire gitu. Jadi dalam yang membatasi itu nanti adalah etika. Oke, Pamer, ada satu pertanyaan nih. Dari Rubianta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak Opik, yang membedakan pindang Pak Opik dengan pindang-pindang yang lain itu apa? Kan banyak pindang, banyak saingannya. Mungkin pindang itu kan rasanya gitu-gitu aja katanya kan mungkin ya. Gimana nih cara membedakannya nih? Apa keunggulannya pindang Pak Opik dengan pindang yang lainnya? Ini nama pindangnya apa ini? Pindang The Op. The Op ya? The Op. Ya. Aneh juga ya. Waalaikumsalam. Bapak Rubianto ya? Rubianta. Oh Rubianta ya. Maaf. Perbedaannya produk saya dengan produk lainnya mungkin ada 3 perbedaan Pak. Keunggulannya sendiri, yang pertama itu produk yang dihasilkan lebih unggul dari yang lain dikarenakan karena ikan pinang yang saya buat itu ikan laut Pak. Dan ikan laut yang saya olah itu langsung dikirim oleh nelayan ke rumah saya langsung Pak. Dan buat sekarang tidak terlalu banyak mungkin karena dikirimnya kan ke beberapa orang juga, itu dari laut langsung ke saya. Kurang lebih 1 orangnya itu sekitar 1 ton, dan itu ada sekitar 10 orangan berarti ya 10 ton ya? Iya.
cukup ini juga. Jadi perharinya segitu Pak. Jadi dari laut, dari nelayan langsung ke kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pinang Doop ini packingnya lebih menarik Pak, karena kita packingnya segmentasi pasarnya kemarin saya pilihnya ke mahasiswa Pak, karena target pasarnya saya sendiri kan saya di daerah Tanjung Sari nih, dekat dengan Unpad dan Ikopin. Kebetulan juga banyak teman saya di sana yang bisa saya bahasanya kalau dimanfaatkan kurang etis ya. Jadi teman-teman saya itu bisa saya manfaatkan untuk memasarkan produk itu Pak ke teman-teman mahasiswa yang lain dan ke lingkungannya sekitar ya. Terus yang ketiga, untuk mahasiswa itu ada pelayanan delivery order untuk wilayah Jatinangor. Itu mungkin salah satu kelebihannya kita juga. Seperti itu. Nggak sampai ke Karapitan mungkin ya Pak Rubianta. Dan nggak sampai ke Antapani maksudnya. Sampai ke Antapani juga. Insya Allah secepatnya. Mungkin pakai jasa kurir Gojek ya. Terus ini pamer nih, Kang Rubianta juga nanya, Rubianta ini Akang ya? Akang ya. Pak Mediza, sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah agar MEA tidak berdampak pada UMKM yang masih berkembang? Gimana nih? Apa yang harus dilakukan pemerintah agar MEA tidak berdampak pada UMKM yang masih berkembang? Ya kalau boleh saya bilang gini sahabat lebih, bahwa bicara tentang entrepreneur UMKM itu sebenarnya kalau boleh dibilang ya, kalau kasar-kasarnya sahabat Kujang, ada nggak ada pemerintah bisa jalan kok gitu. Mohon maaf ya, ada nggak ada pemerintah tetap jalan. Kenapa? Mereka hidup sendiri, mereka kerja sendiri gitu. Cuman ketika bicaranya diharapkan kalau bisa pemerintah tuh memberikan regulasi yang bisa mendorong, khususnya apa? Regulasi yang berhubungan dengan kebijakan, contoh nih sekarang BBM, kebijakan tentang listrik gitu kan, itu yang. Yang kedua adalah pemerintah tuh siap nggak sih mendukung dengan infrastruktur gitu. Kalau memprotek udah tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Kalau boleh, yang boleh konkretnya ya sahabat Kujang gini deh, bisa nggak sih pemerintah tuh mengurangi biaya, khususnya biaya perizinan itu aja? Itu udah cukup buat pengusaha. Dia tidak butuh kok bantuan apa gitu, karena dia sendiri punya konsep. Contoh, saya mendirikan sebuah perusahaan gitu, itu ampun-ampunan pungli sana sini gitu, ngurus perizinan ini mulai dari level paling bawah sampai paling atas tuh, kalau nggak ngasih uang tips nggak jalan gitu, ditahan lama-lama gitu. Itu aja cukup. Semoga kita bisa kali-kali bawa Pak Ridwan Kamil ke sini ya Pak. Amin sekali, karena itu yang dirasakan saat ini gitu. Teman-teman pengusaha tidak butuh yang muluk-muluk kok gitu. Dan tidak butuh proteksi ya? Tidak. Mereka butuh kemudahan aja. Betul, kita udah terbiasa kok. Kemudahan maksudnya gini sahabat Kujang, kemudahan per regulation aja deh gitu. Ya, jangan sampai regulasinya membelit-belit gitu ya, ngurus ini ngurus itu gitu. Nah ini sahabat Ruby, kenapa? Karena wirausaha itu sudah terbiasa dengan hidup susah. Mereka sudah teruji ya. Itu. Hidup prihatin ya. Gitu. Ini ada SMS lagi. Dari mungkin mengomentari tadi tentang diskon ya dari sahabat Sarip. Mengenai harga lebih mahal, saya yakin ada kualitas yang didapat. Betul. Ya. Kalau bicara inilah sahabat Sarip yang sering kali saya kritisi ke teman-teman, termasuk diri saya sendiri. Salah satu kelemahan paling besar yang dialami oleh wirausaha adalah ketika dia bicara masalah pricing strategi. Dia menetapkan harga tuh nggak paham gitu. Jadi seolah-olah dia nanti memang orang bilang nih, harga itu menentukan kualitas, belum tentu. Tidak bisa paradigma itu langsung diterima seperti itu. Kenapa? Bisnis itu tergantung bisnis prosesnya juga gitu. Bisa nggak si entrepreneur itu dengan low cost tapi dia bisa menjamin bisnis proses yang itu akan menimbulkan sebuah produk yang ini juga. Jadi kalau menurut saya mengenai harga lebih mahal, saya yakin ada kualitas itu benar. Cuman tidak bisa menjamin itu seperti hal yang apa adanya saat ini. Kenapa? Bisnis proses itu dengan penggunaan IT segala itu bisa menjadi cost yang lebih rendah kok. Hanya masalah kita bisa nggak menetapkan harga yang normal sehingga itu cocok dengan customer market atau target market kita. Jadi diskon bukan menjadi harus dinaikin setinggi-tingginya dulu baru dikasih, itu bagi saya tuh nggak etis gitu. Tapi ini jadi dilema juga Kang ya, bagi misalnya ada UMKM yang memiliki produk yang berkualitas dengan harga murah. Dia nanti akan disangka murahan. Padahal produknya berkualitas. Misalnya nih Kang Opai ini punya
pindang ya, punya pindang kualitasnya tinggi gitu ya. Saya belum tanya nanti bumbunya apa Kang ya. Terus sama masa expirednya nih, saya mau tanya nih. Siap. Apa? Yang nanya bukan Mbak saya. Ayla. Bukan saya. Pertanyaan orang di aku. Ih gitu ih. Sebel. Ya, jadi apa? Intinya Kang, nanti mohon dibalas ya jawab pertanyaan Mbak Ayla ini. Produk pindangnya Kang Opa ini misalnya bagus gitu kan, berkualitas, tapi harganya murah. Nanti orang bakalan bilang, gak enak, harganya murah. Saya nggak mau yang murahan. Saya pingin pindang yang harganya mahal, yang harganya secuil 50.000 misalnya. Sedangkan di Kang Opa itu misalnya harga pindangnya itu untuk 1 kilo itu 50.000 tapi berkualitas gitu. Gimana nih Pamer nih? Ya, itu Dam, kalau saat ini saya selalu melihat sahabat-sahabat kilat kita menjadi seorang entrepreneur berbasis knowledge gitu. Seringkali kita kenapa seolah punya kita tuh harganya mahal. Yang saya kritik pertama adalah bisnis prosesnya benar apa tidak gitu. Seringkali kita beli barang ketengan, harganya jadi mahal nggak, Dam? Pasti Pak. Pasti gitu. Seringkali kita nyimpan barang asal rusak gitu, cost gitu. Kemudian bisnis prosesnya kita nggak hati-hati, kita nggak punya SOP, itu berdampak ke biaya. Kalau kita bisa memaintain, kalau bagi saya, kalau kita main di manufaktur rata-rata 70% tuh biaya habis di bisnis proses. Mulai dari beli bahan baku, nyimpan di gudang, proses bikinnya, mendelivery ke mana, itu besar sekali. Dan kalau ini bisa kita reduce sampai 50%, bukan berarti kita menurunkan kualitas ya gitu. Itu bisa lebih turun dan. Cuma kan persepsi Pak. Bisa. Yang betul. murah itu nggak bagus gitu. Betul. Disinilah probing, pembuktian kepada pasar. Saya bilang knowing your business, kenali bisnis Anda yang lebih dalam. Itu akan. Kalau boleh kita ambil pelajaran kita yang dulu sahabat Kujang, dulu kita pernah berbicara masa strategi. Strategi itu ada 2 pilihannya. Kalau secara umumnya ya, kalau misalnya bisa kita beli 4 sih. Mau ambil di low cost atau diferensiasi. Kalau low cost kita murah, tapi bukan berarti murahan. Kita harus benar-benar ketat di bisnis prosesnya. Setiap cost itu harus kita kontrol banget gitu. Tapi tips Pak, tips buat konsumen nih Pak. Disinilah seorang entrepreneur harus bisa melakukan edukasi pasar. Pasar. Kalau kita yakin dengan kualitas produk yang kita keluarkan, rasanya nggak apa-apa kan kita jual lebih mahal dengan kompetitor kita. Tapi asal tetap dijadikan sebuah strategi. Artinya kita mainnya di diferensiasi sama Kejang. Diferensiasi itu artinya konsekuensi harga di atas. Kenapa? Jangan sampai konsumen itu di abu-abu di benak mereka gitu, nggak jelas kita mau main di low cost atau main di diferensiasi. Tapi kalau saya pribadi menyarankan, sebagai seorang pelaku bisnis startup, saya lebih menyarankan ke diferensiasi, bukan di low cost. Kenapa? Low cost itu bisa dicapai dalam konteks biasanya perusahaan itu udah besar, karena dia bisa mencapai namanya skala ekonomi, sahabat Kujang. Beda ya, produksi 100 dengan 1000. Betul, beda, cost per unit itu kan jauh berbeda gitu. Nah, kalau saya tetap sahabat Kujang, makanya kita usahakanlah kita mau lebih memilih ke strategi yang bersifat diferensiasi. Kalau pilihannya adalah high cost, jelas itu pasti. Tetap kita juga coba mengarah kepada low cost. Artinya apa? Sembari kita ambil strategi diferensiasi, kita juga tetap melakukan penghematan. Gitu. Iya, ketika ada orang yang berani beri sepatu 5 juta gitu, dengan kualitas yang sama di daerah Cibaduyut, cuman dihargai 300.000, padahal sama-sama aja gitu secara kualitas. Betul. Tapi kenapa orang ada satu barang yang dia beli sampai 5 juta rupiah gitu ya? Betul. Banyak Kang kasusnya Kang. Seperti saya waktu itu beli celana jeans, bukan jin ya, beli celana jeans gitu di daerah Tamim. Ada merek tertentu di labelnya tuh 650.000. Wah mahal banget. Saya tanya, Mbak ini berapa? 120.000. Kok bisa gitu ya? Mbak ini kenapa 650? Ini kalau di toko memang segitu harganya gitu kan. Tapi karena di sini jadi 120. Nah itu kan unik gitu ya, kayak gitu ya. Kualitasnya bagus, harganya murah gitu. Mungkin tips juga bagi konsumen Pak, dia memang harus benar-benar paham dulu kualitas, baru dia harus beli produk gitu. Pasti dan. Ya, mungkin ini Mbak Ayla sudah menunggu-nunggu jawaban. Oh iya. Kalau bumbu apa yang istimewa katanya Kang Opik? Oh gitu ya.
Kalau bumbu sebenarnya rahasia ya. Cuman sedikit di share aja, sedikit promosi juga ya. Di sini yang produk unggulannya itu ada ikan bandeng, Kang Kujang. Ikan bandeng yang saya buat ini ada ikan bandeng presto, di mana isi bandengnya itu saya fillet dulu, terus di dalamnya saya isi sosis. Itu ada yang isi sosis, ada yang isi ayam, dan ada juga ikan bandeng yang original. Seperti itu. Kalau misalkan untuk bumbu-bumbu yang lain relatif sama sebenarnya mah dengan ikan-ikan lain. Cuman ada mungkin tambahannya sedikit rempah-rempah dan itu sedikit rahasia mungkin ya kan. Kalau bumbu dan lain-lain rahasia, yang pasti enak aja gitu ya. Pasti enak aja dan halal. Terus masih dari Mbak Ayla, tahan berapa lama katanya pindangnya? Untuk ikan pindang sendiri yang bandeng presto ini kurang lebih ketahanannya sampai 3 bulan, Kang Kujang. 3 bulan. Tanpa bahan pengawet. Soalnya packagingnya juga dikemasnya kan pakai vacuum sealer. Terus dikeluarin semua udara. Sealer itu pelaut. Oh iya. Vacuum sealer. Jadi saya grogi nih deket Kang Adam. Sailor Moon ya. Jadi dikemasnya juga biar nggak ada bakteri dan segala macamnya. Dan harus disimpan di dalam lemari pendingin. Kalau misalkan di luar lemari pendingin kurang lebih 1 minggu, Kang Kujang. Ibu Ayla. Ya, Ibu Ayla kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke, ini karena waktu sudah mendesak. Masih ada dari Bu Heni untuk pamer. Sorry kalau salah nama, betul ya? Kalau panjangnya Pamer Riza. Ya, Bu. Kebiasaan saya mungkin tuh pamer gitu. Mohon info kalau kelola distribusi consumer goods, plan cash flow yang sehat seperti apa agar kita tetap jalan, katanya Pamer. Baik, Ibu Heni, bicara permasalahan utama kalau bermain di retail adalah bicara masalah distribusi ya gitu. Kalau bicara distribusi, kita bicara masalah logistik, Bu. Ya, bicara logistik itu ada beberapa poin yang harus kita pahami ya gitu. Salah satunya jelas bicara tentang yang namanya distribusi. Kalau Ibu bicara mana yang kembali lagi pertanyaan tadi, sahabat Kujang sebentar ke Bu Heni tadi. Ya, consumer good plan cash flow yang sehat seperti apa? Jelas ini setiap bisnis akan berbeda-beda. Variabel pertama yang mempengaruhi adalah satu adalah apa bisnis kita itu, Ibu. Apakah Ibu main di kuliner atau Ibu consumer good tadi. Consumer good kita banyak ya gitu, banyak jenisnya. Kita harus memperhatikan jenis produk yang kita jenis produk yang kita distribusikan apa, satu. Yang kedua, kita harus bisa melihat bagaimana konsumen kita gitu. Konsumen kita harus kita pahami. Contoh, kalau konsumen kita sepatu pasti akan berbeda dengan yang namanya pakaian ya gitu. Kuliner maksudnya itu kan berbeda gitu. Nah, yang ketiga kita lihat sebaran distribusi kita tuh mana sih gitu, geografi daripada konsumen kita. Ini akan menentukan nanti kepada distribusi flow-nya seperti apa. Kalau boleh Bu Heni sampaikan nanti, mangga kita punya nomor di 081322492555. Boleh kita diskusi, Bu, lebih detail gitu. Karena saya tidak bisa menjawab secara umum, takutnya salah nanti diterjemahkan untuk bisnis Ibu Heni gitu. Silakan Bu Heni, kita boleh berdiskusi saja ya. Saya di nomor 081322492555. Karena bicara modeling untuk distribusi itu ilmunya tentang logistik. Logistik itu jelas tujuannya nanti adalah meningkatkan kualitas dan menurunkan cost. Jangan sampai salah gitu. Jadi saya harus kenal dulu Bu Heni bisnisnya gitu. Dan kalau dibahas memang agak panjang ya. Bisa menghabiskan satu topik nih. Betul. Satu topik. Satu pindang betul. Oke, Adam. Betul. Kita sudah harus membuka siapakah pemenang pulsa kita. Oke, untuk pemenang pulsa sesuai dengan janji saya, yaitu orang yang pertama kali mengirimkan SMS jawaban yang benar, yaitu Kang Rubianta. Selamat Akang Rubianta dari Sleman, di Karapitan ya, kan betul di Karapitan Kang Rubianta ini. Jawaban kuisnya ada 7. Jawaban kuisnya ada 7 ya, perlu banyak ya. Sip, betul. Tipsnya ada 7 tips, Kang, betul sekali. Oke, untuk hadiah voucher, selamat untuk Noki hadiah voucher makan di Ayam Doer.
yang beralamatkan di Braga ya Nokia. Oke, ayam doer itu beralamatkan di Jalan Katapang Soreang. Silakan Nokia, vouchernya diambil di Kilait jam kerja. Mulai hari Senin ya? Mulai hari Senin ya. Jam 9 sampai jam 4. Oke, sip, betul Kang. Lalu terakhir hadiah buku. Ini yang menjawab 2 orang. Oh, yang menjawab 2 orang? 2 orang. Jadi bukunya kita tunda. Oh gitu ya. Yang lainnya semua bertanya tentang topik kita. Atau... Oh iya. Tapi kayaknya ini patut kita kasih award nih Kang. Apresiasi juga ya. Apresiasi nih untuk Mbak Ayla nih ya. Boleh Kang ya? Boleh dong. Iya, kalau nggak boleh kasihan nih Mbak Ayla nih. Terima kasih Mbak Ayla ya sebelumnya untuk Mbak Ayla yang mau berpartisipasi dengan kami di program Belbis. Sangat inspiratif pertanyaannya ya. Cukup sulit jawab. Enggak juga sih. Oke, selamat untuk Mbak Ayla mendapatkan buku dari Pak Meriza. Bukunya bisa diambil di Radio Kilait di Jalan Sumur Bandung nomor 12 ya. Betul. Hari kerja juga kan ya, dimulai hari Senin dari jam 9 sampai jam 4. Ya. Oke. Ada lagi kan yang hadiah? Sudah rasanya. Minggu depan lagi hadiahnya. Saya bobol nih Kang. Oke, terima kasih Pak Mer. Sama-sama Kang Opik atas sama-sama. kehadirannya di acara Belbis ini, juga Kang Adam. Siap. Kita akan sua kembali Jumat depan ya, Yap. Pak Mer. Yap, Kang Adam dengan topik yang Berbeda ya. berbeda. tetap berhubungan dengan tips. Berhubungan dengan tips. Insya Allah minggu untuk depan kita tahun lebih 2000. tips ke keuangan. Nah, ini nyambung dengan Bu Heni ya. Ya. Betul. Bu Heni nanti harus simak tentang masalah keuangan, cash flow juga termasuk masalah keuangan yang akan mungkin bisa dikasih tahu Kang ke Bu Heni. Belbis ini dimulai jam 7.15 Kang ya? Enggak, Jam berapa tuh? 7.15. 19.15. 19.15. Salah juga. Oke, untuk Bu Heni, jadi untuk minggu depan Bu Heni ya, stay tune di jam 19.15 di Radio Kilait FM di 107,1 FM ya. Kalau bisa sih Bu Heni dengerin dari jam 12 gitu. Jadi jam 12 siang dengerin terus. Enggak usah dari sekarang juga dengerin sampai Jumat depan. Keterlaluan banget nih yang ngundang ini. Iyalah. Orang lagunya enak-enak. Nggak rugi dengerin Kilait nggak? Enggak kan. Aduh. Udah, mau saya tutup. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Mer, Kang Opik, sukses terus bisnis pindangnya. Amin. Dan Kang Adam juga terima kasih. Kita akan coba kembali di Jumat mendatang. Saya Pujang Suryalaga masih akan tetap bersama Anda sahabat Kilait. Kita akan tetap menikmati malam yang menyenangkan sampai pukul 21 nanti. Baru saja kita bersama GIMB Foundation mengikuti perbincangan menarik membahas berbagai topik bagi para entrepreneur muda untuk menggali knowledge, skill, dan attitude yang dapat menumbuh kembangkan bisnis agar mampu berdaya saing. Jangan lewatkan dan ikuti terus acara ini mulai jam 7 sampai 8 malam di 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Anda dapat berinteraksi di 022 253 1972 atau di 022 253 2072. SMS di 0812 203 1972. Facebook di Kilait 107,1 FM. Follow Twitter di @1071KLaitFM. Streaming di www.1071klitefm.com. Sampai jumpa di minggu mendatang. Bandung's inspiring sound. Kilait FM.